Di depan gua ini udah ada sepasang sepatu dari ASICS Metaspeed Paris di Tokmar alias Tokyo Marathon 2024. Sepatu ini udah naik podium juara 3 male kategori. Tapi tunggu dulu ya. Kalau lo lihat kan ini adalah sepatu yang kayaknya sama. Tapi ternyata tidak. Jadi apa aja kelebihan yang ditawarkan oleh ASICS di seri sepatu terbarunya ini? Yuk langsung kita mulai sekarang juga. What up Runhood family, welcome back to Runhood First Impression barengan sama gue Istiarto Sigit alias Ito. Hari ini kita akan ngomongin yang asik-asik karena kita kedatangan sepatu dari ASICS. Tepuk tangan dulu dong buat ASICS. Jadi yang sebelah kanan ini, yang ini nih, ini adalah ASICS Metaspeed Sky Plus Paris. Dan yang sebelah kiri, ini adalah ASICS Metaspeed H Plus Paris. Tapi tenang aja, lu kalau lari nggak harus beli kedua sepatu ini terus lu pakai satu kanan satu kiri berbeda, enggak. Karena ini sebenarnya dua sepatu yang berbeda, jadi lo bisa pilih. Nah, disclaimer, emang sepatu ini dikasih sama ASICS, tapi untuk full reviewnya diserahkan kepada gua sebagai host untuk hari ini. Nah, kita mulai dulu ya. Mungkin gua akan ngomongin dari tampilan luar dulu. Sebenarnya menurut gua untuk standar super shoe, kayaknya ASICS nih agak lebih humble. As you can see, ini bagian midsole-nya tuh nggak ada yang kebelah-belah kayak super shoe lain, you know what I mean. Dan nggak ada carbon plate yang terekspos di sepatu ini. Baik yang di Sky Plus maupun Edge Plus, ini dua-duanya tuh carbon plate-nya tuh bener-bener tersembunyi di dalam. Padahal ini ada carbon plate-nya guys. Menurut gue juga, yang gonjreng tuh adalah warnanya aja. Jadi, little bit humble, but still show off. Good job, ASICS. Perbedaan utama dari versi yang sekarang dibandingin versi sebelumnya, itu yang pertama itu ada di bobot sepatunya. Jadi, kalau untuk yang seri Sky Plus, ini 20 gram lebih ringan dibanding versi sebelumnya. Sedangkan untuk yang Edge Plus, ini 25 gram lebih ringan dari versi sebelumnya. Nah, ASICS bilang sepatu yang lebih ringan itu bisa ngebantu lo berlari lebih kuat dan juga lebih jauh jaraknya supaya lo bisa mencapai target yang lo inginkan. Yang kedua, kita ngomongin midsole-nya. Ini kalau lihat midsole ini dikasih nama FF Turbo Plus. Jadi midsole yang ini dibandingin versi sebelumnya itu satu lebih bouncy dan yang kedua lebih lembut. Wow, midsole apa pasangan Anda? Dan ASICS bilang sepatu ini dibikin untuk kenyamanan para pelari, berlari lebih jauh, tetap bouncy dan tetap lembut. Dan yang ketiga adanya revamp carbon plate. Jadi full length-nya carbon plate di versi yang ini tuh di revamp, diperbaharui. Posisinya itu di bagian kaki depan lebih lebar dan ditaruh di posisi-posisi kaki yang lebih strategis. Supaya ketika kita berlari, kita tuh lebih merasakan bounce-nya ketika berlari. Jadi lebih enak dan lebih nyaman. Jadi kita akan ke bagian upper-nya dulu. Ini kalau lo lihat, upper ini dikasih nama Motion Wrap Upper 2.0. ASICS klaim kalau sepatu ini punya material upper yang lebih nyaman dan punya sirkulasi udara yang lebih baik. Jadi ketika kaki pelari itu masuk dan kemudian dipakai berlari, itu bakal meluk kaki lo lebih nyaman lagi. Terus, uppernya ini itu juga lebih breathable dan lebih ringan sebetulnya menurut gua. Sedangkan bagian cetakan sepatunya depan itu, lengkungnya, itu tuh dibikin lebih stabil, lebih lebar. Jadi khususnya buat gua kali ya, orang-orang yang kakinya lebih wide, di bagian atasnya ini tuh bakal lebih nyaman dibandingin versi sebelumnya. Lanjut kita ke bagian heel. Kalau lo lihat paddingnya sih menurut gua cukup ya. Nggak terlalu yang tebel, tapi nggak terlalu tipis banget. Kan ada tuh super shoe yang sekarang tuh bagian belakangnya tuh justru nggak ada paddingnya, cuman kanan kiri doang. Kalau yang ini, itu kanan kiri ada padding, belakang juga ada padding, jadi lebih mantap. Sedangkan talinya, nah ini kayaknya ASICS bener-bener ngikutin tren super shoe ya, karena talinya tuh dibikin berenda juga, kayak super shoe yang lain. Mungkin ini dibikin supaya ketika ngikat sepatu lebih kuat, jadi nggak copot-copot pas kita pakai lari. Untuk bagian tang, ini tuh dibikin dari bahan yang agak berbeda sebetulnya dari uppernya. Jadi kalau tangnya ini tuh, kalau gue pegang, ini tuh lebih ke arah kayak bahan sepatu sweat. Jadi ini lebih kayak ada sweatnya, tapi tipis dan cukup nyaman sih. Gue rasa kalau dipakai nggak bakal bikin blister juga di bagian kaki atas ini. Plus kalau lo lihat juga uppernya ini sebetulnya itu dibikin 50% dari bahan recycle. Jadi lebih friendly juga buat lingkungan. Keren ya? Next, kita ke bagian midsole. Seperti yang udah gue bilang di awal, si midsole ini kan namanya FF Turbo Plus.
Ini tuh sebetulnya khasnya ASICS sih, tapi mereka klaim kalau di seri yang ini itu lebih bouncy, sehingga energy return yang lo pakai ketika berlari tuh lebih banyak, nggak terlalu capek ketika lo berlari, khususnya jarak yang jauh. Lanjut kita ngomongin full length carbon plate-nya. Di seri yang ini mereka taruh di titik-titik yang lebih strategis yang gue bilang di awal. Di mana sih yang strategis itu? Jadi salah satunya si carbon plate itu ditaruh lebih dekat dengan telapak kaki kita. Jadi lebih dekat dengan insole dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya. Midsole ini juga lebih energetik pastinya karena dibantu oleh si plat karbonnya tadi. Jadi ketika lo pakai berlari, daya pegasnya tuh lebih kerasa. Hasilnya adalah ketika lo berlari, pace lo tuh lebih kejaga, energi lo lebih kejaga untuk pace-pace tertentu yang pengen lo capai. Lanjut kita ke bagian outsole. Jadi ASICS ini ngasih ASICS Grip outsole yang diperbaharui. Mereka klaim itu lebih padat. Kenapa lebih padat? Seperti lo lihat sebetulnya ini kan nggak di semua area outsole-nya ya. Nah mereka bilang ini tuh udah disesuaikan di daerah-daerah yang memang strategis ketika kita berlari. Nah tapi nanti gue ada catatan di bagian akhir ya. Terus posisi area outsole ini juga disesuaikan dengan daya tahan outsole yang mereka klaim akan lebih tinggi di segala medan. Lanjut kita ke bagian harga. Penasaran nggak kira-kira berapa nih harganya? Apakah ini akan mengikuti tren-tren sepatu-sepatu mahal di luar sana? ASICS yang ini bisa lo dapatkan di Indonesia dengan harga Rp3.999.000 alias masih kembali Rp1.000 kalau lo bayar 4 juta. Jadi sebenarnya mirip-mirip lah sama standar super shoe yang ada dari brand-brand lain yang masuk ke Indonesia sekarang ini. Sekarang kita akan ngebahas perbedaan antara ASICS Metaspeed Sky Plus Paris dengan ASICS Metaspeed H Plus Paris. Jadi guys, pada tahun 2021, ASICS menjadi brand pertama yang meluncurkan sepatu balap dengan dua versi secara bersamaan di industri persepatuan. Yang pertama adalah ASICS Metaspeed Sky Plus dan ASICS Metaspeed Edge Plus. Nah, kedua sepatu ini memang dirancang khusus dengan mempertimbangkan dua gaya berlari yang ada di dunia. Jadi tim R&D-nya ASICS nih mempunyai pendekatan berbeda dalam merancang sepatu ini. Jadi pendekatannya itu dibalikin ke manusia. Mereka mau memprovide tipe-tipe pelari yang ada saat ini ya. Tipe pelari dengan stride dan juga ada tipe pelari dengan cadence. Nah, jadi kalau Metaspeed Sky Plus ini itu ditujuin untuk para pelari stride. Jadi pelari stride ini kalau lo sering lihat orang-orang lari itu mereka kayaknya tuh panjang-panjang gitu. Nah, biasanya mereka ini momen ketika melangnya itu juga lebih lama dan mereka mempercepat kecepatan larinya dengan memperpanjang langkah mereka sendiri ketika berlari. Nah, sedangkan untuk ASICS Metaspeed Edge Plus ini itu ditujuin untuk para pelari cadence. Jadi pelari-pelari cadence ini biasanya itu langkahnya tidak terlalu panjang, tapi mereka tuh langkahnya kecil-kecil. Biasanya mereka meningkatkan kecepatan berlari dengan cara memperbanyak jumlah langkah per menitnya. Jadi, sepatu Metaspeed Sky Plus Paris maupun Metaspeed Edge Plus Paris ini memang dibuat khusus untuk para pelari stride maupun pelari cadence. Jadi udah ada improvement nih, penting banget tuh dicatat, ada improvement dari desain atau model yang sebelumnya. Sehingga membantu mempertahankan postur ideal kita ketika berlari. Jadi kalau kaki kita udah mulai capek, sepatu ini membantu kita menghemat energi, terutama pada saat race. Dan perlu dicatat juga, sepatu ini udah melalui banyak tes yang dilakukan oleh atlet-atlet elitnya ASICS. Oke, sekarang kita akan timbang kedua sepatu ini. Apakah sepatu-sepatu ini lebih ringan dibandingkan super shoe lain di luar sana? Oke, kita akan mulai dari yang Edge Plus dulu. Kita start dari 0, berapa beratnya? Untuk Edge Plus di ukuran 42,5, ini beratnya ada di 185,7 atau 6 gram. Which is, menurut gua, ini enteng sih. Jujur, untuk ukuran 42,5, 185 ini enteng. Sekarang kita ukur buat yang si Sky Plus. Ini di ukuran 43,5. Yang Sky Plus itu beratnya ada di 186,3 gram. Overall sih menurut gue nih sepatu enteng ya. Untuk ukuran 43,5 dan 42,5 ada di sekitaran 185 sampai 186 gram. Menurut gue nih sepatu yang cukup enteng. Kalau lu pelari yang suka race dengan sepatu-sepatu enteng, bisa jadi pilihan nih. Perbedaan lain dari kedua sepatu ini adalah lucunya di outsole-nya nih. Jadi kalau untuk yang Sky Plus, outsole-nya itu warna pink. Sedangkan untuk yang Edge Plus itu outsole-nya ada di warna hitam.
Jadi kalau next time lo lihat ada orang pakai sepatu ini, terus pas lo lihat bawahnya outsole warna pink, itu Sky Plus. Kalau hitam, Edge Plus. Untuk yang Sky Plus maupun yang Edge Plus tuh dua-duanya sama. Jadi heelnya itu ada di 39,5 mm, sedangkan di bagian forefootnya itu ada di 34,5 mm. Jadi dropnya dua-duanya itu ada di 5 mm. Tapi yang ditemukan oleh ibu produser saya dan saya juga baru sadar adalah perbedaan kedua yang kita temukan juga dari kedua sepatu ini adalah kalau lo lihat yang Sky Plus bagian midsole tengah ke bawah itu lebih besar dibandingkan midsole tengah ke bawahnya Edge Plus. Dan kebalikannya, untuk yang Edge Plus, tengah ke atasnya itu lebih lebar dibandingkan yang Sky Plus. Lo bisa lihat dari dua warna kuning dan hitam yang ada di sini ya, mungkin akan lebih jelas terlihat gitu. Mungkin ini balik lagi ke fungsi dimana yang satu untuk pelari tipe stride dan yang satu untuk pelari tipe cadence. Dan yang ditemukan oleh bapak camper saya hari ini yang mungkin menurut kita ini juga cukup unik ya. Kita lihat di bagian heelnya itu, biasa kan atasnya padding doang kan. Nah di bawahnya ini ada, bolong-bolong gitu. Jadi mungkin bolong-bolong ini kalau kita lihat sih bisa kelihatan tembus ke bagian upper belakang. Karena Asics kan ngeklaim ini lebih breathable. Nah mungkin ini salah satu cara mereka membuat sepatu ini jadi lebih breathable. Mungkin di Super Shoe Line udah ada, tapi kalau gue sih sama bapak campers kita baru sekali nih nemuin fenomena bolong-bolong seperti ini. Oke, jadi kesimpulan dari review kita hari ini, menurut gua sepatu ini memang cocok banget atau memang didesain untuk lu pelari-pelari yang pengen mencapai personal best, pengen achieve certain timing atau certain pace gitu ya. Dan ini sepatu yang enak banget mungkin ketika dipakai. Tapi menurut gua lagi, mungkin sepatu ini tidak terlalu cocok untuk para heel striker. Ada beberapa alasan sih kenapa nggak cocok. Paling gampang kalau lihat outsole-nya memang bahkan rubbernya nggak ada di bagian heel. Ada sih, tapi dikit doang. Beda banget sama bagian depan dan juga tengah. Kayaknya sepatu ini juga akan jadi kurang cocok kalau lo pakai untuk daily trainer. Sepatu ini bener-bener akan kerasa banget ketika lo pakai untuk speed session, kayak interval atau tempo. Dan paling penting sih menurut gua ketika race day. Karena dengan segala macam teknologi yang udah tadi kita sebutin, sepatu ini harusnya membantu lo banget ketika sedang melakukan race. Dan yang terakhir juga mungkin sepatu ini bisa meningkatkan kredibilitas kekayaan Anda karena sepatu ini tidak murah, saudara. Oh ya, satu lagi yang tadi gue bilang sepatu ini cocok banget untuk race day, udah terbukti di Tokmar alias Tokyo Marathon 2024. Sepatu ini udah naik podium juara 3 male kategori. Nah, kalau lo mungkin merasa juga pengen naik podium mungkin di Chicago Marathon, New York Marathon 2024, latihan dulu baru beli sepatu ini. Gitu teman-teman. Dan kita juga mau ingetin bahwa rotasi sepatu atau shoe rotation itu sangat penting, terutama buat lo yang lagi mau latihan program tertentu untuk race tertentu, wajib banget melakukan shoe rotation alias rotasi sepatu. Karena penelitian udah membuktikan bahwa orang-orang yang rajin melakukan shoe rotation itu otot-ototnya itu pada saat mengganti sepatu itu berbeda-beda. Artinya semakin sering lo melakukan rotasi sepatu, semakin besar juga lo terhindar dari cedera saat berlari. Jadi, gunakan sepatu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Untuk daily trainer, untuk daily trainer. Untuk speed, ya untuk speed. Untuk race, gitu teman-teman. Oke, sekian first impression ASICS Meta Speed Sky Plus Paris dan juga Meta Speed Edge Plus Paris kita kali ini. Jadi gimana fams? Kira-kira apakah lo semakin tertarik untuk mencoba sepatu ini? Boleh silahkan tulis di kolom komentar sekarang juga ya. Kita tutup review kita hari ini dengan pantun. Beli keren tapi berisik. Kalau penasaran cobain nih sepatu baru dari ASICS. Kita cabut, bye-bye.